Pada usia 17 tahun, Ahanbat sudah dikenal sebagai pemuda jenius yang memadukan ketajaman analisis dengan disiplin tanpa celah. Hari-harinya dihabiskan mempelajari strategi, hukum kerajaan, serta seni kepemimpinan. Hingga larut malam, seolah waktu sendiri tunduk. Ada ketekunannya. Para penguji terkejut melihat kecerdasannya membaca situasi rumit secepat komandan senior. Ketika ujian akhir diadakan, Ahanbat memecahkan simulasi. Perang paling sulit hanya dalam setengah waktu. Reputasinya pun menggema di dalam istana Vagalen. Atas rekomendasi Dewan Militer, ia dilantik sebagai perwira muda. Levels termuda dalam sejarah kerajaan, simbol bakat luar biasa yang lahir dari keluarga Tursan. Ahanbat ditugaskan di perbatasan utara untuk tugas intelijen, kemampuan khususnya diuji untuk pertama kali. Aku ditugaskan untuk menyelidiki kondisi real musuh dan juga menyelidiki moral dan kesetiaan pasukan kerajaan. Ahanbat bergerak senyap di antara pepohonan, menahan napas setiap kali angin berubah arah. Matanya tajam menilai pola pergerakan musuh, mencatat formasi dan titik lemah mereka. Dari balik bayangan, ia memetakan seluruh situasi, memastikan laporan yang dibawanya nanti menjadi kunci kemenangan Vagalen. Aku harus memetakan seluruh situasi musuh, mencatat formasi dan titik lemah mereka. Ahanbat membuka buku catatan militer yang tebal, menelusuri tiap baris laporan dengan pandangan tajam. Ia memeriksa pola patroli, pergerakan logistik, hingga catatan disiplin prajurit. Setiap detail ia hafalkan, mencari celah yang harus diperbaiki. Bagi Ahanbat, ketelitian adalah kunci menjaga kekuatan Vagalen tetap teguh. Pola patroli oke, aliran logistik oke, disiplin prajurit baik, tapi aku perlu meriksa detailnya lagi. Secara garis besar sudah baik, tapi masih kurang efisien dan efektif. Ahanbat duduk berhadapan dengan komandan militer, membahas pergerakan pasukan musuh di perbatasan. Ia menguraikan pola serangan yang mungkin terjadi, sementara sang komandan mendengarkan dengan seksama. Diskusi berlangsung intens, penuh analisis tajam yang membuat komandan semakin yakin pada kejernihan strategi Ahanbat. Pasukan musuh aku perkirakan ada 3.000 personel, Komandan. Pasukan kita ada 2.000 personel. Walaupun pasukan kita lebih sedikit, tetapi jika kita terapkan strategi jitu, kemenangan akan jadi milik kita. Di sebelah sini ada sungai, dan di sebelah sini ada bukit, itu bisa kita gunakan untuk menghambat pergerakan musuh. Kita letakkan pasukan pemanah di atas bukit. Pasukan infanteri harus bisa memancing musuh ke celah sempit di sini. Pasukan kavaleri harus bisa gerak cepat memutar ke arah belakang musuh, menyerang musuh dari belakang. Idemu sangat cemerlang, Ahanbat. Kau sangat jenius. Itu akan sangat membantu pasukan kita. Ahanbat menelusuri barisan peralatan perang dengan mata tajam. Pedang diuji ketajamannya, tombak dicek keseimbangannya. Trebucet dan catapult diperiksa tali serta engkolnya, sementara balista diuji tarikan lengannya. Setiap kekurangan dicatat cepat. Bagi Ahanbat, kemenangan dimulai dari kesiapan mutlak di balik garis depan. Mari kita periksa ketajaman tombak-tombak ini. Ajam, pasukan kita akan siap. Periksa ketegangan busurnya. Balista ini siap untuk pertempuran. Periksa kesiapan katapult ini. Apakah semua sudah siap untuk pertempuran? Sudah siap, Panglima! Kemudian ia memeriksa kesiapan trebuchet yang dipersiapkan untuk pasukan perang. Kokoh, pasukan kita siap. Pastikan semuanya siap tempur. Ahanbat menelusuri gudang logistik dengan ketelitian penuh. Ia memeriksa karung gandum, hitungan garam, serta cadangan obat satu persatu. Catatan infantaris dicocokkan dengan stok nyata, memastikan tidak ada kekurangan atau kecurangan. Setelah yakin semuanya aman, ia memberi laporan singkat dan tegas kepada atasannya. Mari kita periksa catatan logistikmu. Baik, mari kita periksa. Kita cocokkan jumlah karung gandum, garam, obat-obatan herbal, dan bahan-bahan lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sepertinya catatanmu cocok dengan stok nyata. Kerja bagus, kawan. Ahanbat menatap barisan prajurit dengan mata tajam. Satu persatu ia mewawancarai mereka.
menilai tekad dan moral tiap pasukan. Dengan pertanyaan singkat namun menusuk, ia menyingkap keberanian, kesetiaan, bahkan keraguan tersembunyi. Hasilnya menjadi cermin semangat pasukan, menentukan langkah strategi kerajaan berikutnya. Mari kita periksa nama kalian masing-masing. Apakah kalian siap bertarung bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan hati dan tekad? Kami siap, Inspektur. Siap! Sejauh mana kalian percaya pada komandan, rekan, dan tujuan yang kita perjuangkan bersama? Jika dihadapkan pilihan antara keselamatan diri dan kehormatan pasukan, mana yang akan kalian utamakan? Apa yang membuat kalian tetap teguh ketika ketakutan atau keraguan mencoba merayap? Berikan satu alasan mengapa kalian pantas dipercaya menjaga kerajaan ini dengan nyawa kalian. Kami akan membela kerajaan ini sampai titik darah penghabisan, Tuan. Apakah kalian rindu pada keluarga kalian? Jika kalian makin cepat memenangkan perang ini, maka makin cepat kalian pulang kepada keluarga kalian. Di sela tugas memeriksa moral pasukan, Ahanbat selalu meluangkan waktu. Ia mengasah keterampilan tempur, melatih serangan, pertahanan, dan strategi gerak bersama prajurit. Setiap gerakan, setiap teknik diuji. Ketepatan dan kekuatan menumbuhkan disiplin. Sekaligus rasa hormat memperkuat ikatan antara komandan muda dan pasukannya. Serang! Belum selesai! And you! Sudah cukup latihannya, aku lelah. Terima kasih sudah menonton kisahku. Jangan lupa subscribe, like, share, komen!